Sekarang ini kita mengatakan kalimat ini, lalu orang katakan ekstrim Ustadz ini. Mengatakan orang ke neraka dan kekal di neraka untuk selama-lamanya, kayak dia aja yang punya neraka. Harus bagaimana kita coba? Kita tahu ayat ini, kita tahu konsekuensinya, dan kita mencintai saudara kita kaum muslimin dan muslimat, dan kita tidak ingin mereka terjerumus ke dalam dosa syirik itu, sehingga berlaku kepada mereka ayat ini. Harus bagaimana kita coba? Diam atau harus ucapkan? Agar orang tahu di depannya ada mara bahaya besar kalau seandainya dia meminta ke dukun, meminta ke orang tidak pintar, meminta ke para tidak normal. Ketika dia melakukan itu, dia terancam dengan ayat ini. Ayat ini berat, konsekuensinya dahsyat. Saya sayang sama dia, saya tidak mau dia terkena konsekuensi ayat. Apa yang harus saya lakukan? Diam atau harus bicara? Bicara dong. Walaupun dia sakit hati, yang penting dia jangan terjerumus ke dalam ayat ini, pelanggaran ayat ini, dan terjerumus dalam ancaman ayat ini. Sayang kita kepada saudara kita, saudari kita kaum muslimin dan muslimat, harus membuat kita memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Apa itu bahaya syirik? Pertama, Allah haramkan surga. Dua, kekal di neraka. Itu dia di dalam ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72 itu. Innahu man yusyrik billah, siapapun berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya surga. Allah haramkan untuknya surga. Apa kata mereka? Kayak surga milik kamu aja diharam-haramkan. Ya akhi, saya hanya membacakan firman Allah. Yang berhak mengharamkan seorang dari surga hanya pemilik surga itu. Dia adalah Allah. Dan Allah di dalam ayat ini telah memberikan kepada kita keterangan. Allah haramkan surga bagi siapa yang wafat membawa dosa syirik. Maka pergi ke dukun itu nggak gampang. Jangan Anda kira Anda pergi ke dukun itu Anda melakukan dosa yang lebih ringan daripada membunuh. Membunuh lebih ringan daripada itu. Kalau boleh pilih-pilih, pilihannya nggak ada yang lain. Saya wafat membunuh, berzina, berjudi, membegal tanpa syirik. Atau saya wafat syirik, dosa besar syirik, namun saya tak membunuh, tak berzina, tak khamar, tak dugem, tak maksiat. Tapi saya datang membawa dosa syirik besar. Kalau hanya dua pilihan ini, nggak ada pilihan yang ketiga, pilih yang pertama. Kenapa? Yang pertama, kalau tidak diampuni, masuk neraka, dipanggang ribuan tahun, puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, Allahu a'lam biha, namun akhirnya akan keluar dari neraka itu masuk surga. Adapun kesyirikan ini, lihat konsekuensinya. Diharamkan surga, di neraka, dan tidak ada yang bisa menolong. Tidakkah dengan ini kita takut akan bahaya syirik? Tidakkah kita gemetar mendengar ayat ini, kita takut kita masuk ke dalamnya? Kalau kita masuk ke dalamnya, kita harus jauhi jalan-jalannya. Dan jalan-jalannya telah diajarkan. Semuanya terang benderang, agama kita ini jelas. Nyembelih untuk penunggu laut ketika akan melaut, itu syirik. Syirik besar. Karena Allah suruh menyembelih hanya untuk Allah, karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar, sembelihlah, sholatlah hanya untuk Rabbmu, menyembelih hanya untuk Rabbmu. Ada orang melaut nih, mungkin di sini kita juga mungkin tahu ya, dari orang Islam. Kita bicara orang Islam sudah. Melaut, sembelih dulu. Darahnya ditebar di air laut. Tolong kami beri rezeki banyak-banyak. Tolong selamatkan kami nanti ketika berlayar.
2 hari, 3 hari, pulang dengan penghasilan banyak. Pertanyaannya, minta ke siapa ente? Saya mintanya ke Allah. Enggak, Allah nggak pernah suruh seperti itu. Jawabannya, saya minta ke penunggu laut syirik. Demikian juga kepada penunggu gunung sama, penunggu sungai sama, penunggu danau sama, penunggu sumur keramat sama. Sama. Levelnya sama, sama-sama syirik besar. Minta kepada selain Allah. Demikian juga anak kita mau pesta, kemudian hujan, mendung, awan di atas sudah hitam, lalu pergi ke seseorang, minta kepadanya, Pak, tolong Pak, awan di atas gelap, anak saya lagi pesta, saya nggak mau hujan turun. Jadi mau apa Ibu? Saya maunya Bapak tahan dulu hujan itu sampai kita selesai pesta. Itu syirik besar. Jangan kira keinginan kita sesaat untuk pesta itu. Kita harus tahu bahwa itu melahirkan dosa syirik besar, meminta kepada selain Allah. Dan begitu dukun itu komat kamit, entah apa yang dia kerjakannya, minta bunga ini, minta bunga itu, minta sempaknya pengantin. Dan subhanallah, awan yang tadinya hitam legam berangsur memutih. Atau yang hitam itu berpindah ke tempat lain. Hujannya di tempat lain, di tempat pesta anak kita nggak ada hujan turunnya. Kita katakan mantap. Ini pawang hujan yang luar biasa. Saya membuktikannya sendiri. Tahu apa yang terjadi? Anda meyakini Allah ingin turunkan hujan, lalu Anda panggil pawang hujan, hentikan, jangan turunkan. Dan pawang hujan Anda katakan berhasil, yang gagal siapa? Tak sadar dia bahwa dia melakukan dosa parah. Allah mau turunkan hujan, dia lawan kehendak Allah dengan pawang hujan, lalu pawang hujannya berhasil, Allah gagal. Ada lagi yang lebih kurang ajar daripada ini coba. Dikalahkan keinginan Allah menurunkan hujan dengan keinginan pawang hujan tak boleh turun. Allah katakan turun, pawang hujan tidak. Pawang hujannya menang, yang kalah sopo. Maka wajar kalau dosa ini dimasukkan Allah dosa besar. Dosa besar paling besar. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW, maukah kalian saya beritahu dosa besar yang paling besar? Dosa-dosa besar yang paling besar, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Namun aksi kaum muslimin sekarang ini, coba lihat. Aksi yang paling suka pergi ke dukun, sakit-sakit anak sedikit, cari orang tidak pintar, mau apa sedikit, cari para tidak normal. Kalimat orang pintar itu sengaja dibuat oleh iblis untuk menutupi bobroknya perdukunan. Maka sebut dukun, jangan sebut orang pintar. Orang pintar. Kan bagus tuh kalimatnya tuh, Bang. Kalimatnya manis, orang pintar. Cari orang pintar. Supaya apa? Supaya menggolkan aksi perdukunan yang super bahaya. Kalau antum tahu ini, bahwa kalimat orang pintar ini hanya kalimat pembungkus agar orang tertipu, itu sama dengan orang yang merubah riba menjadi kalimat bunga. Sama itu persis. Bunga indah ada, mantap nak, wangi gak? Padahal isinya apa? Riba. Hanya kalimatnya yang dirubah. Manusia tepar. Sama itu, dukun. Tapi dirubah orang pintar. Paranormal. Paranormal. Yang normal kita.
Saya normal, Anda normal, bapak normal, adik normal, kita paranormal. Yang paranormal itu kita, mereka para tidak normal. Kalau kita katakan mereka paranormal, kita akui kita para tidak normal. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya mau saya yang normal. Kalau saya mau saya yang normal, berarti dia yang tidak normal. Maka saya panggil dengan dia dengan para tidak normal. Saya panggil dia orang tidak pintar. Supaya saya bertahan, yang pintar kita. Maka jauhilah syirik itu.